wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak, senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pelajaran tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Diharapkan ada beberapa kompetensi yang mesti dikuasai oleh para siswa setelah pembelajaran selesai. Di antaranya yang pertama adalah memahami pengertian beramal soleh dan berbaik sangka. Yang kedua, menjelaskan pengertian beramal soleh dan berbaik sangka. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Serta yang keempat adalah mengimplementasikan pemahaman beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kehidupan keseharian kita di masyarakat sering menjumpai atau kita pelakunya, ada orang yang suka berbuat baik, ada orang yang kadang tidak suka berbuat baik, dan juga kita jumpai ada orang yang suka berbaik sangka maupun ada yang berburuk sangka. Itu merupakan perilaku pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pembelajaran kali ini bagaimana kita memiliki perilaku yang baik, yaitu beramal soleh, suka berbaik, dan juga berhusnudzon, berbaik sangka khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita awali dengan membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gemar beramal soleh dan juga berbaik sangka kepada sesamanya. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang tentunya anak sudah hafal. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di sana ada kalimat wa amilus solihat, berarti mereka berbuat kebajikan. Sehingga berbuat kebajikan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sana ada kalimat man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, min zakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan. Jadi berbuat kebajikan juga dijelaskan dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana dijelaskan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faisan wala mutahayyishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanuhum akhlaqan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor atau sengaja mengucapkan kata kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Berbuat kebajikan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan yang menurut agama dan juga menurut norma-norma sosial itu baik, maka kerjakanlah. Itu yang namanya melaksanakan kebajikan atau gemar untuk berbuat kebajikan atau beramal soleh. Jenis bentuknya bermacam-macam, bisa dilaksanakan. Yang kedua, tentang berbaik sangka. Berbaik sangka itu artinya berprasangka baik kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat yang pertama, dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sana kita tidak boleh berburuk sangka. Istanibu katsiran minadh-dhann. Perintahnya adalah jauhilah zon-zon. Jauhlah prasangka-prasangka kepada orang lain, karena itu bagian dari dosa. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menjelaskan bahwa beliau bersabda, iyyakum wazanna fa inna zanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahul Bukhari. Yang artinya, jauhilah sifat berprasangka, karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu belakang-belakangi, dan janganlah kamu saling membenci. Dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Maka dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan kita berburuk sangka. Maka perintahnya adalah kita dianjurkan untuk husnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita memiliki perilaku berbaik sangka, maka insya Allah kita akan menjadikan perilaku yang baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menunjukkan sifat husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah senantiasa taat kepada Allah, perintahnya dilaksanakan, memperbagus ibadah dan amal soleh, bersyukur atas kenikmatan yang telah dilimpah kepada kita, dan bersabar ikhlas apabila mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika seseorang sudah berbaik sangka pada manusia, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi perilaku yang baik, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa berbuat kebajikan atau beramal soleh itu merupakan perintah agama. Maka beramal soleh wujudnya banyak sekali, kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan baik menurut syariat Islam maupun menurut norma-norma sosial. Yang kedua, kita harus memiliki sifat husnuzon atau berbaik sangka baik kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita nanti menjadi perilaku yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga solih, baik dengan sesama umat manusia dan baik juga dengan makhluk lain dan alam semesta semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan karunia rahmat kepada kita semuanya, agar kita selalu menjadi orang-orang yang rajin beramal soleh dan menjadi pribadi yang husnuzon atau positif thinking, berpikiran positif pada dirinya, kepada orang lain dan juga pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak, senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pelajaran tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Diharapkan ada beberapa kompetensi yang mesti dikuasai oleh para siswa setelah pembelajaran selesai. Di antaranya yang pertama adalah memahami pengertian beramal soleh dan berbaik sangka. Yang kedua, menjelaskan pengertian beramal soleh dan berbaik sangka. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Serta yang keempat adalah mengimplementasikan pemahaman beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kehidupan keseharian kita di masyarakat sering menjumpai atau kita pelakunya, ada orang yang suka berbuat baik, ada orang yang kadang tidak suka berbuat baik, dan juga kita jumpai ada orang yang suka berbaik sangka maupun ada yang berburuk sangka. Itu merupakan perilaku pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pembelajaran kali ini bagaimana kita memiliki perilaku yang baik, yaitu beramal soleh, suka berbaik, dan juga berhusnuzon, berbaik sangka khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita awali dengan membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bergemar beramal soleh dan juga berbaik sangka kepada sesamanya. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang tentunya anak sudah hafal.
Kita mulai, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di sana ada kalimat wa amilus solihat, berarti mereka berbuat kebajikan. Sehingga berbuat kebajikan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sana ada kalimat man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, min zakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan. Jadi berbuat kebajikan juga dijelaskan dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana dijelaskan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faisan wala mutahayyishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanuhum akhlaqan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor atau sengaja mengucapkan kata kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Berbuat kebajikan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan yang menurut agama dan juga menurut norma-norma sosial itu baik, maka kerjakanlah. Itu yang namanya melaksanakan kebajikan atau gemar untuk berbuat kebajikan atau beramal soleh. Jenis bentuknya bermacam-macam, bisa dilaksanakan. Yang kedua, tentang berbaik sangka. Berbaik sangka itu artinya berprasangka baik kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat yang pertama, dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sana kita tidak boleh berburuk sangka. Istanibu katsiran minadh-dhann.
Perintahnya adalah jauhilah zon-zon, jauhlah prasangka-prasangka kepada orang lain, karena itu bagian dari dosa. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menjelaskan bahwa beliau bersabda, iyyakum wazonna fa inna zonna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabawudu wa kunu ibadallahi ikhwana, rawahul Bukhari. Yang artinya jauhilah sifat berprasangka, karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu belakang-belakangi, dan janganlah kamu saling membenci. Dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Maka dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan kita berburuk sangka. Maka perintahnya adalah kita dianjurkan untuk husnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita memiliki perilaku berbaik sangka, maka insya Allah kita akan menjadikan perilaku yang baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menunjukkan sifat husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah senantiasa taat kepada Allah, perintahnya dilaksanakan, memperbagus ibadah dan amal soleh, bersyukur atas kenikmatan yang telah dilimpah kepada kita, dan bersabar ikhlas apabila mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sudah berbaik sangka pada manusia, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi perilaku yang baik, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa berbuat kebajikan atau beramal soleh itu merupakan perintah agama. Maka beramal soleh wujudnya banyak sekali, kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan baik menurut syariat Islam maupun menurut norma-norma sosial. Yang kedua, kita harus memiliki sifat husnuzon atau berbaik sangka baik kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga agar kita nanti menjadi perilaku yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga solih, baik dengan sesama umat manusia dan baik juga dengan makhluk lain dan alam semesta semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan karunia rahmat kepada kita semuanya, agar kita selalu menjadi orang-orang yang rajin beramal soleh dan menjadi pribadi yang husnuzon atau positive thinking, berpikiran positif kepada dirinya, kepada orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.